Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Cesha Witaloka Sondat, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas FISIP. Jadi di sini kami ada tugas kelompok untuk mewawancarai salah satu pejabat pemerintah. Dan kami memilih Bapak sebagai narasumber kami dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan untuk Bapak. Sebelumnya kami boleh tahu Pak nama lengkap Bapak siapa? Nama Ahmad Ramanom SSTP. Oke. Untuk sekarang fungsi jabatan apa yang sedang Bapak jalankan? Sekarang ini Lurah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara. Baik. Kemudian tugas pokok apa yang Bapak emban sebagai pemimpin dalam posisi yang Bapak jalankan saat ini? Jadi kalau lurah ini sebagai perpanjangan tangan camat di kelurahan, lebih kurang begitu. Oke, Di baik. fungsi pemerintahannya. Sebelum menjabat di posisi ini, apakah Bapak pernah menjabat di suatu organisasi atau instansi lain, Pak? Sebelum di sini menjadi Kasubag Protokol Setda Ogan Ilir. Oh, oke. Kemudian selama Bapak menjabat, bagaimana cara Bapak menginspirasi dan memotivasi anggota atau bawahan Bapak? Sebenarnya kalau memotivasi itu lebih ke diri sendiri dan lebih baiknya mencontohkan sih. Oke. Dan biar akrab itu lebih saya ajak kumpul-kumpul terus tiap Oke. hari, jadi bisa diadakan makan siang bersama setiap Oke, hari jadi begitu. caranya Bapak mengakrabkan diri kepada bawahan-bawahan Bapak begitu Ya, Pak? salah satunya dengan makan siang bersama, karena kan di kantor juga kan ada jam istirahat, kami biasa ada masak di kantor atau beli di luar, yang penting makannya sama-sama. Itu Baik. kan lebih bisa mendekatkan diri. Kalau untuk memotivasi lebih ke mencontohkan diri sih sebenarnya. Oke. Soalnya Baik. kalau mau memotivasi kayaknya lebih baik mencontohkan yang baik-baik dulu sih. Baik. Jadi menurut Bapak lebih baik mencontohkan diri sendiri dulu daripada memotivasi orang lain, Pak ya? Sambil memotivasi bahwa mereka itu juga termotivasi, oh atasan kok bisa datang pagi, ya kami juga harus bisa datang pagi. Begitu juga, oh atasan bisa, oh kami juga harus bisa, begitu lebih kurang. Baik, Pak. Kemudian cara Bapak apabila ada konflik, Bapak mengatasinya bagaimana? Ini konflik di dalam kantor ya? Iya. Konflik dalam kantor karena lebih sering ngumpul kayak keluarga itu, jadi kami lebih seneng berempat sih. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Kompromi ya, Pak? Kompromi sesama Iya. kami bahwa harus ada jalan keluarnya. Jadi pas masuk sini saya bilang sama rekan-rekan lain, semua itu harus ada solusinya. Bagaimanapun harus ada solusi, ya terutama lagi kalau dengan orang lain ada win-win solutionnya. Oke. Nggak ada yang merasa dirugikan. Baik. Kemudian sebagai pemimpin, bagaimana atau metode apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yang sulit dan sangat penting, Pak? Metode Mengambil keputusan. keputusan. Iya. Keputusan kalau dalam bentuk peraturan saya lebih kompromi lagi ke Pak Camat. Karena ada beberapa seperti tanah kan nggak bisa sembarangan itu. Iya. Terus tanya-tanya lagi dengan RT setempat, bahwa menjelaskan bahwa tanah itu memang di sini, bagaimana statusnya, perbatasannya kiri kanan bagaimana. Jadi saya lebih kompromi ke atasan dan ke tugas tempat, yaitu Pak RT. Kalau misalnya tentang tanah ya, kalau tentang di Timbangan ini kayaknya kalau masalah sosial kayaknya nggak ada sih. Mungkin kalau kayak kemarin anak-anak yang kumpul kebo sih, itu lebih saya arahkan ke ini Pak Yoyon sebagai Babin Kamtibmas dari Polres Ogan Ilir. Baik. Kemudian cara Bapak dalam melakukan pendekatan terhadap anggota untuk meningkatkan kepemimpinan mereka bagaimana, Pak? Balik tadi lebih mencontohkan dan mengakrabkan diri dulu. Jadi sering-sering diajak ngobrol, sering-sering sharing sama, kan mungkin mereka juga ada yang belum ngerti, saya juga belum ngerti, ada saya ngerti, mereka ngerti, kan bisa saling berbagi. Jadi lebih ke sharing dan berbagi itu. Jadi intinya sama-sama belajar, Pak ya? Sama-sama belajar. Oke, jadi
Kemudian langkah konkret yang Bapak terapkan untuk memastikan tujuan instansi Bapak tercapai itu bagaimana, Pak? Tujuan. Jadi kalau kantor lurah ini lebih ke perpanjangan tangan kecamatan. Jadi tujuan itu jangan sampai ada beberapa berkas yang mereka inginkan cepat, jangan sampai terhambat di kami. Misalnya kalau saya lagi ada dinas luar, secepat mungkin bisa ditanggulangi oleh Bu Seklur. Jadi jangan ada keterlambatan di kami, salah satunya. Baik. Kemudian bagaimana cara Bapak membangun hubungan dan jaringan yang kuat dalam peran kepemimpinan Bapak? Baik dari hubungan di dalam maupun di luar, Pak. Kalau peran kepemimpinan sih sebenarnya ini saya lebih suka turun ke lapangan langsung. Okay. Jadi boleh ditanya beberapa kali kejadian di Timbangan ini kayaknya udah lebih dari 18 kali titik terbakar. Jadi udah hampir 1 bulan penuh ini saya pasti ada di lapangan kalau untuk kepemimpinan. Jadi di mana saya katakan di awal tadi, lebih baik mencontohkan dulu. Jadi mereka juga ada termotivasi, oh Pak Lurah aja bisa turun. Itu kalau untuk jam, hari udah nggak lihat lagi. Sabtu Minggu hari libur masih insya Allah, kalau nggak ada kerjaan yang lebih penting. Oke. Kemudian selama Bapak memimpin, apakah ada kendala yang sering Bapak dapati? Kendala sih, kalau kendala itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya. Bahwa lebih kendala itu balik-balik juga ke bahwa Allah itu ngasih kita ujian itu bahwa kita itu bisa, yakin pada diri sendiri bahwa itu bisa. Kalau dia orang ngasih kita duduk di sini tuh, penilaian orang tuh bahwa kita itu sudah bisa di sini, lebih kurang begitu. Oke. Kemudian cara Bapak beradaptasi dengan perubahan dalam peran kepemimpinan Bapak seperti apa? Adaptasinya ke arah mana ini? Adaptasi dalam cara Bapak memimpin bawahan Bapak mungkin. Ya, karena beberapa bawahan itu kan sekarang itu ada 6 orang PNS dan 3 orang honorer. Ya dari 9 ya. Jadi dari 9 itu ya memang wataknya berbeda-beda. Tapi yang jelas dari awal saya sampaikan bahwa kalau untuk menyenangkan semua orang itu kayaknya nggak bisa kan. Tapi saya lebih harus yang ngasih yang terbaik buat mereka lah. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kalau saling berbagi itu yang penting. Saya juga bilang sama mereka kalau berhubung saya juga paling muda di sini, ya andaikan aku ini adik ibu adiknya atau anaknya, jadi kepemimpinan itu nggak mesti memimpin. Jadi bisa juga pemimpin itu bisa dari bawah. Jadi mendorong dari bawah itu juga pemimpin. Jadi kepemimpinan itu leadershipnya lebih ke mengajak, bukan memerintah. Benar. Kemudian bagaimana cara Bapak memotivasi bawahan Bapak apabila bawahan Bapak sedang mengalami kegagalan atau kendala dalam menjalankan tugas mereka, Pak? Itu saya tanya dulu permasalahannya dari arah mana. Permasalahan kan nggak mesti dari kantor, mungkin dari rumah atau dari jalan. Mungkin pas jalan ke sini mungkin dompet jatuh, itu kan bisa juga menurunkan motivasi. Jadi kita tanya dulu apa sih yang membuat mereka itu capek, mungkin kerja kan, mungkin lagi nggak enak badan, lagi ada masalah keluarga. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya. Jadi bukan kita just dia begini, kita tanya dulu permasalahan dia apa. Kalau permasalahannya duit misalnya,
kebutuhan ekonomi kan bisa kita bantu. Kalau masalah keluarga bisa kita cari solusinya. Saya mungkin anaknya sakit kan itu udah termasuk permasalahan keluarga. Itu mikirin anak sakit itu udah termasuk permasalahan keluarga. Makanya anaknya sakit demam tinggi, ya udah kita bawa anaknya ke dokter. Baik. Kemudian cara Bapak memastikan keadilan baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan tim, bagaimana Pak di tengah keberagaman pendapat dari bawahan-bawahan Bapak? Nah itu ke kompromi tadi. Jadi kami saling kasih pendapat, sharing bahwa kalau begini resikonya begini, kalau begitu resikonya begitu. Jadi kita ambil jalan tengahnya di mana di antara kami, di antara mereka tidak terjadi perselisihan. Baik Pak. Kemudian cara Bapak dalam mengukur dan meningkatkan kinerja bawahan Bapak sebagai seorang pemimpin itu bagaimana Pak? Kalau mengukur kinerja itu sebenarnya tidak bisa dipatok kalau menurut saya itu. Ada orang itu bekerja dalam diam kerja, ada juga yang bekerja cuman keluar tapi hasil nggak ada. Yang jelas untuk keperluan melayani masyarakat khususnya di Timbangan ini jangan sampai terhambat di Kelurahan Timbangan khususnya. Itu salah satu indeks bahwa pegawai di sini itu memang bekerja indeksnya. Baik, mungkin itu saja Pak yang ingin kami tanyakan. Kalau boleh tahu apa sih harapan Bapak sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas Bapak? Harapan Bapak ke depan seperti apa? Harapan saya itu ya visi misi Pak Bupati itu terjalankan dan tidak lain dan bukan selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Bagi sini yang jelas selalu diberi keberkahan di setiap langkah kita bekerja ataupun kayak adik-adik kan kuliah ini untuk semester berapa kan? Semester 3 Pak sekarang. Baru semester 3. Ya itu deh kalau pesan kakak banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya, tidak tahu nanyo, kalau tahu yang lain belum tahu diajari, jangan ada juga sih kita itu yang diajari itu jadi merasa sok pinter kamu nih, itu ada memang watak-watak untuk lain. Jadi bagaimana pendekatan kamu ke mereka sebagai pemimpin itu? Kalau kakak sih lebih ke persuasif, deketin lu, apa sih permasalahan kau, cak mano yang lurah kemarin kepancing. Terus mendekati wong tuh coba cari tahu dulu dia. Kalau dia seneng boneka jangan kamu ajak cerita makanan. Salah satu mendekati wong itu. Kalau lanang hobi bola jangan kau ajak hobi main motor, tak nyambung. Ya memang itu susah sih. Gue juga merasa tuh masih tahap belajar menyesuaikan apa namanya. Kalau gaya hidup wong itu susah. Cuma minimal kita tahu lah. Jadi di kamu ini masa-masa kamu ini memang kamu itu memang tahunya dikit, cuman banyak kamu itu. Jadi kamu tuh kamu ilmu itu di lautan. Kamu itu permukaannya cuma kamu itu luas. Kamu memang tahu dikit, cuma tahu permukaannya apa arti ini, apa arti itu. Tahu kamu luas, banyak kamu tahu. Cuma kalau kamu nak nyelam ke laut itu, kamu itu kita belum. Jadi ada spesialisasi dewek aja. Jadi ada kata-kata dari buku kibernologi itu pemerintahan, pelaut yang ulung itu tidak diciptakan di laut yang tenang. Karena itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik.